Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Beton ini. Kawan-kawan, hari ini sangat dingin sekali. Usahakan minum air yang cukup. Dan channel ini akan menemani hari-hari kawan-kawan untuk sekedar membuat hari kawan-kawan lebih baik lagi dan berwarna. Nah, dua kategori yang bakal kami sajikan, yaitu yang pertama mengenai seorang nenek umur 60 tahun di daerah Cinggi sana. Ini telah dipenjara selama 4 minggu karena melakukan sesuatu hal terhadap PRT-nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin dan sampai saat ini mungkin kawan-kawan sudah tahu bahwa masih ada angin ya, dengan kekuatan T3 yang disebut anginnya Danesat. Ada beberapa pohon yang tumbang dan ini menyebabkan luka. Nah, bagaimana tentang selanjutnya informasinya, jangan lupa kawan-kawan nanti ditonton videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang masalah nenek ya, umur 60 tahun, yaitu sekitaran 18 April 2022 di daerah Cinggi sana. Seorang nenek umur 60 tahun telah menjambak rambut PRT-nya, yaitu Mbak PL, dan menampar wajah Mbak PL serta memukul PRT-nya ini. Karena si nenek tersebut ini menganggap PRT-nya ini tidak becus di dalam kerja. Jadi dia saking mangkelnya, dia melakukan penamparan, kemudian pemukulan, menjambak rambut PRT-nya karena saking mangkelnya. Oke, dan perselisihan kedua pihak pun ini terjadi. Padahal seorang nenek tersebut ini adalah mantan sebuah guru ya di sekolah. Jadi dia itu pemikirannya sebenarnya sangat luas, tapi sayang banget dia telah melakukan kekerasan terhadap PRT-nya. Kemudian yang kedua, ini juga dia memiliki suami yang umurnya 65 tahun dalam keadaan sakit kanker. Nah, tadinya karena alasan tersebut itu ya, tadinya si nenek ini dipenjara selama 6 minggu. Tapi karena ngelihat background si nenek ini mantan dari guru, kemudian suaminya juga sakit dan dia harus merawat suaminya, mengantar suaminya berobat. Nah, akhirnya dia hanya dipenjara selama 4 minggu saja selepas si Mbak PL ini menang di persidangan. Jadi Mbak PL ini selepas dilakukan pemukulan atau juraganya ini melakukan pemukulan terhadap mbaknya dan menjambak rambutnya, Mbak PL langsung mengadu ke petugas atau polisi di daerah dekatnya. Oke, si nenek ini untuk ibaratnya adalah pengennya nggak mau ditangkap, nggak mau dipenjara, sehingga dia tuh menulis memakai tangannya sendiri. Artinya dia telah melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri, yaitu yang pertama isinya dia janji nih nggak bakal melakukan hal lagi di masa mendatang. Kemudian yang kedua, dia pengen tuh kalau mencari CC lagi, dia pengen mengendalikan emosinya biar nggak emosian kayak kemarin-kemarin. Mungkin karena stres, suaminya gini, pembantunya gini, jadi dia stres ya. Tapi kalaupun stres, dia tuh nggak berhak melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap PRT-nya, kan seperti itu. Nah, hal itu dituangkan di dalam sebuah tulisan tangan sendiri sebagai bentuk pembelaan. Nah, kemudian pembelaan itulah diajukan ke dalam sebuah persidangan. Nah, memang itu bisa mempengaruhi keputusan pengadilan, yaitu pengadilan yang tadinya menjatuhkan 6 minggu ini hanya memenjarakan dia selama 4 minggu ya. Tapi dia pengennya itu nggak mau ditangkap, nggak mau dipenjara ya, pengennya dibebaskan. Tapi di pengadilan ini tetap memutuskan bahwa dia harus dipenjara karena apa yang dia lakukan itu adalah salah besar. Kalaupun dia merasa nih Mbak PL-nya itu atau PRT-nya itu tidak bagus dalam bekerja, kenapa dia tidak melakukan pemutusan kontrak kerja saja? Kenapa dia harus marah ya, kemudian sampai melakukan kekerasan? Kawan-kawan mungkin tahu ya bagaimana sih kalau kita menjaga orang tua itu cerewetnya nggak lumrah,
pokoknya cerewet banget, ini salah itu salah, dikit-dikit nanti kalau kita baik sama si kakek nanti si nenek cemburu, kalau cemburu nyuruh ini, marah ini nggak bener, ini kerjaan itu, jam berapa ini kamu tidur, betul nggak? Jadi kebanyakan itu nenek di sini tuh cerewetnya minta ampun ya, ngelebihin bos ya masih muda ya, cerewetnya banget, pengennya yang perfect banget ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu, pokoknya cerewet lah. Hal seperti itu kita mesti mendapatkan ketika kita tuh kerja sama nenek. Tetapi ada juga nenek yang baik loh, yang sabar, ayo tidur, dianya ngajak kita tidur, udah makan aja, nah kasih duit, tapi 1.001 ya yang baik. Tapi semoga kawan-kawan yang menjaga nenek jangan sampai mendapatkan hal yang sama seperti Mbak PL ini. Kalaupun sampai ada yang sampai dijambak, ditempar, kemudian dapat kekerasan, dimaki pun ya, silakan mbak-mbak menulis kronologinya apa aja yang dia makikan. Ketika mbak-mbak ngerasa sakit banget apa yang dimakikan, ini bisa dituntutkan mbak ya. Contoh, kamu itu gendeng, kamu itu lonta, nah itu juga bisa dituntutkan mbak. Hal seperti itu bisa dilaporkan, karena itu namanya dia tuh selain dia menghina, dia mengeluarkan kata-kata kotor, yaitu kekerasan ya, kekerasan yang tidak dibenarkan. Walaupun kekerasan nggak hanya secara verbal tapi juga non verbal, seperti itu ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita akan membahas kita akan membahas berita yang kedua, yaitu tanggal 17 Oktober 2022. Laporan singkat, angin topan Nesa dengan skala kekuatan T3 hari ini. Kemarin jam 7 malam ya, di sebuah jalanan, yaitu yang dilewati oleh bus nomor 15 di sepanjang Pekrut dan menuju Sentral. Ini kejatuhan pohon tumbang. Jadi pohon itu tiba-tiba jatuh dan menimpuk atau menjatuhin bagian depan mobil. Nah, dari kecelakaan itu ada 7 orang yang terluka parah, 4 penumpang pria dan 3 wanita harus sampai dirawat di rumah sakit ya. Dan kemudian jam 12 siang kemarin ini juga pohon tinggi 10 meter ini tiba-tiba jatuh dan ini tapi tidak sampai ada korban ya, tiba-tiba jatuh menghalangi jalan ya. Ini di daerah Sentral, tapi sekali lagi alhamdulillah nggak ada korban. Kemudian yang 3 ini juga di daerah Kongham sana, di tengah jalan ini juga tiba-tiba ambrol, tapi sekali lagi tidak ada korbannya. Yang menurut aku korban parah itu hanya di daerah Sentral Pekrut, yaitu bis nomor 15 sampai penyok depannya. Nah, itu aja informasinya. Sekali lagi kawan-kawan yang di luar sana mungkin nganter anak, ngambil anak, yang belanja, usahakan tetap hati-hati memakai baju yang cukup. Jangan lupa kawan-kawan pakai kengkan dan juga pakai topi, karena ketika angin seperti ini, ketika kawan-kawan tidak ada persiapan, takutnya masuk angin, kepala sakit, dan kawan-kawan nanti balik langsung kerja, ini membuat badan Anda makin drop ya. Nah, itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Ninduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.